رمضان تجلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas syuhur. Afadha fihi al-khaira wan nur. Ya'ishul muslimun fi dhillihi bisa'ah wa hubur. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Salawat beserta salam marilah selalu kita senandungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi suri tauladan kepada umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Hanik Mahliatusika dari Universitas Negeri Malang akan menyampaikan materi tentang Ramadan sebagai bulan ibadah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah. Lalu apa tujuan ibadah itu? Mengapa kita diciptakan untuk beribadah? Termasuk ibadah puasa Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Takwa adalah kualitas tertinggi manusia. Ia tidak akan diperoleh secara instan, tetapi memerlukan sebuah proses. Ibadah yang kita lakukan setiap hari sepanjang hayat kita, inilah proses menuju gelar muttaqin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk Allah. Artinya, kalaupun kita tidak beribadah, itu tidak akan mengurangi apapun dari kemahabesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan fasilitas. Sebagai sebuah fasilitas, maka kita tentunya senang dan gembira menerimanya. Andaikan kita dapat fasilitas mobil mewah, masa kita terpaksa dan ogah-ogahan menaikinya? Andaikan kita dapat fasilitas rumah mewah, masa kita enggan dan ogah-ogahan menghuninya? Oleh karena itu, marilah kita gunakan fasilitas ibadah ini sebagai bekal kita di akhirat, bekal memasuki kehidupan yang abadi. Pemirsa yang budiman, ibadah itu ada yang bersifat qalbiyah, seperti tawakal, sabar, dan ikhlas. Ibadah ada pula yang bersifat lisaniyah, seperti zikir, tasbih, tahmid, baca Al-Quran, dan sholawat kepada Nabi. Ada pula ibadah yang bersifat fi'liyah, seperti sholat, haji, zakat, dan juga berpuasa. Semua ini pemirsa dilakukan dalam rangka bertakorrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 tahun penuh, kita disibukkan dengan rutinitas kehidupan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa liku-likunya, tantangannya. Sehingga di antara rutinitas itu ada celah-celah dosa yang kita lakukan. Tidak terima beda pendapat misalnya. Ghibah, berpikir negatif, menyakiti orang lain, sombong, angkuh, dan segudang dosa-dosa yang lain. Dengan adanya bulan Ramadan, maka ini adalah kesempatan sebaik-baiknya. Ini merupakan fasilitas yang luar biasa untuk kita memperoleh ampunan, membersihkan diri dari dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rawahul Bukhari wa Muslim.
Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dan ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ketika kita berada di bulan Ramadan, kita seperti masuk dalam ruang sanitizer setelah kita beraktivitas di luar rumah pada masa COVID-19 seperti yang kita alami sekarang ini. Ramadan merupakan general check up, tidak hanya check up fisik, tetapi juga mental, spiritual, dan sosial. Esensi ibadah Ramadan adalah penyadaran diri terhadap pentingnya merawat diri, mengelola emosi, dan meningkatkan iman dan imun tubuh agar tetap fresh lahir dan batin, agar tetap memiliki kebugaran fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pemirsa yang dirahmati Allah, esensi ibadah itu adalah pendidikan ketaatan. Proses penyadaran dan penerimaan diri secara positif dalam memaknai, menjalani, dan mengaktualisasi aneka amal ibadah, termasuk puasa Ramadan, secara tulus, konsisten, ridho, dan penuh cinta. Pemirsa, pendidikan ketaatan dalam madrasah Ramadan dapat terwujud apabila didahului dengan proses kognitif, mengenal, memahami, mendalami ajaran terkait Ramadan. Selanjutnya, kita lakukan evaluasi diri terkait dengan performa puasa kita tahun lalu. Apa yang masih kurang ideal dan apa yang perlu ditingkatkan dalam puasa Ramadan tahun ini. Target ibadah puasa tahun ini harus lebih baik, harus lebih berkualitas daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika kita sudah merasakan kenikmatan spiritual ibadah bulan Ramadan, maka kita akan selalu rindu hadirnya bulan Ramadan. Bulan tempat kita memperoleh rahmat, maghfirah, dan juga pembebasan diri dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita laksanakan bulan puasa. Kita laksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berpuasa dengan penuh totalitas, lahir dan batin, bukan sekedar formalitas, ritualitas, dan rutinitas. Mari kita jalani kurikulum Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan merupakan madrasah yang paling ideal untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم